Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, dengan saya sendiri, Muhammad Alvin Nur Ramadhani. Dan saya Nelly Abda Septiana. Dan saya Sylvia Kotrinada. Ya, next. Latar belakang. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dua aspek kehidupan lain yang wajib menjadi perhatian Anda selaku masyarakat, yaitu aspek ekonomi, koperasi, dan bisnis, yang terus mengalami perkembangan dalam pembangunan jangka panjang. Sektor ekonomi masih tetap mendapat prioritas utama, sedangkan aspek politik yang menyangkut pemerintahan dan kenegaraan, stabilitas tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perkembangan dan pengembangannya harus tetap diupayakan. Stabilitas tersebut bukan berarti statis, melainkan dinamik, mengikuti perubahan serta perkembangan internal maupun eksternal global. Next. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu definisi ekonomi. Lanjut, sistem ekonomi di Indonesia, dampak ekonomi di Indonesia, definisi bisnis, sistem bisnis di Indonesia, dampak bisnis di Indonesia, definisi koperasi, sistem koperasi di Indonesia, serta dampak koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi dalam banyak literatur disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos atau oiku dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Next. Sistem ekonomi di Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Pandangan sistem ini bisa dilacak dari D.D. Bung Hatta, salah satu seorang proklamator Republik Indonesia. Senada dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio-religio budaya masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai dan moral Pancasila. Sebutan lain dari sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi suatu negara yang menerapkan nilai-nilai dan bermoral Pancasila sebagai sumber referensi kegiatan dan kebijakan ekonomi. Artinya ada 5 sumber nilai dalam perekonomian Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila, yaitu sebuah konsep kebijaksanaan ekonomi yang mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, sehingga mencapai titik keseimbangan. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi terkendali.
Adapun pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara dapat dilihat dari keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Dampak ekonomi di Indonesia. Dampak positif yaitu yang pertama meningkatnya produksi global melalui spesialisasi dan perdagangan. Adapun faktor produksi dunia yang dapat digunakan secara efisien, yang mana dengan begitu output dunia akan bertambah dan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua yaitu meningkatnya kemakmuran negara. Meningkatnya kemakmuran negara karena kegiatan perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan mengimpor barang dari luar negeri. Dengan begitu, para konsumen memiliki banyak pilihan barang dengan harga yang lebih rendah dan baik. Yang ketiga yaitu meluasnya pasar domestik. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar jauh lebih luas dibandingkan pasar dalam negeri. Yang keempat yaitu memperoleh lebih banyak modal. Memperoleh lebih banyak modal dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan serta tenaga ahli yang berpengalaman. Yang kelima yaitu menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta domestik. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama menghambat pertumbuhan di sektor industri. Dengan adanya ekonomi global menyebabkan negara-negara berkembang tidak bisa memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang. Sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industri. Yang kedua yaitu neraca pembayaran menjadi buruk. Neraca pembayaran menjadi buruk. Ekonomi global menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Yang ketiga yaitu sektor keuangan semakin tidak stabil. Arus investasi yang semakin besar menjadi salah satu efek dari globalisasi. Investasi dalam hal ini terutama meliputi partisipasi dana dari luar negeri ke pasar saham. Next. Untuk materi yang kedua, koperasi. Secara etimologis, koperasi berasal dari bahasa kooperation yang memiliki pengertian kerjasama, yang mana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam operasional koperasi, serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Secara umum, koperasi merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para keanggotaannya yang berfungsi untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi. Tujuan koperasi yang pertama untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat. Yang kedua, untuk membantu memenuhi kebutuhan para anggota koperasi dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, untuk memberi bantuan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat, koperasi juga berperan sebagai pembangun tatanan perekonomian nasional. Jenis koperasi ada 5. Yang pertama, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah jenis koperasi yang mana para anggotanya terdiri atas para produsen, baik jasa maupun barang. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi merupakan sebuah koperasi yang telah dibentuk untuk menargetkan konsumen barang atau jasa. Koperasi ini biasanya menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti di toko kelontong. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa
merupakan jenis koperasi yang kegiatannya penekanan dalam layanan atau jasa pada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa model layanan yang disediakan sang koperasi jasa merupakan jasa angkutan dan jasa asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini disebut juga dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam ini dibuat untuk mengakomodasi aktivitas simpan pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi bisa meminjam dana pada jangka pendek pada koperasi menggunakan kondisi yang gampang dan bunganya rendah. Itu yang terakhir, koperasi serba usaha. Koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus pada para anggotanya. Misalnya, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini pula bisa menjual aneka macam kebutuhan konsumen. Dampak koperasi di Indonesia. Untuk dampak yang positif, yang pertama, produksi global yang ditingkatkan. Pandangan ini menggunakan teori keuntungan komparatif menurut David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi global bisa dipakai menggunakan lebih efisien. Hasil global bertambah dan rakyat akan memperoleh laba menurut spesialisasinya dan perdagangan pada bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya bisa menaikkan pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan warga dari banyak sekali negara yang mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan konsumen lebih memilih barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen pula bisa menikmati barang yang lebih baik menggunakan harga yang lebih rendah. Itu yang ketiga, meluasnya pasar untuk produksi dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Untuk dampak yang negatif, yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri. Salah satu efek globalisasi ialah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini mengakibatkan negara-negara berkembang tidak bisa lagi memakai tarif yang tinggi buat menaruh perlindungan pada industri yang baru berkembang. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak bisa bersaing, maka ekspor tidak bisa berkembang. Keadaan ini bisa memperburuk syarat neraca pembayaran. Efek buruk lain berdasarkan globalisasi terhadap neraca pembayaran merupakan pembayaran neto, pendapatan faktor produksi berdasarkan luar negeri yang cenderung mengalami defisit. Itu yang terakhir, sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu dampak terpenting dari globalisasi adalah arus portofolio investasi yang terus mengalir. Investasi ini terutama melibatkan partisipasi dana asing di bursa. Saat pasar saham naik, dana ini mengalir masuk, memperbaiki neraca pembayaran dan meningkatkan nilai uang. Sebaliknya, ketika harga saham turun, dana domestik mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran memburuk dan nilai mata uang domestik cenderung menurun. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat mempengaruhi stabilitas kegiatan ekonomi makro. Berikutnya ialah bisnis. Next. Bisnis secara umum tidak dapat dipisahkan dari penciptaan. Pembelian, penjualan, dan perdagangan tenaga kerja dan produk mempengaruhi individu atau organisasi. Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pembisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis sendiri, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar basi yang berarti sibuk, dan konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk, mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, atau bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa. Next. Pengertian bisnis menurut para ahli. Menurut Hopper, bisnis merupakan segala dan keseluruhan kompleksitas yang berada pada berbagai bidang seperti penjualan dan industri-industri dasar, processing dan industri manufaktur, dan jaringan dan juga distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan sebagainya, yang kemudian melayani dan memasukkan secara utuh dunia bisnis secara menyeluruh. Dan kemudian ada menurut Alan Afua,
Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Berikutnya ada menurut Sukirno, bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Next. Berikutnya ialah sistem bisnis di Indonesia. Sistem bisnis di Indonesia sendiri ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama input. Input di Indonesia meliputi sumber daya manusia, modal, uang, bahan baku, peralatan, mesin, tanah dan bangunan, kewirausahaan, teknologi, informasi, dan pelanggan. Berikutnya ialah proses. Proses bisnis di Indonesia menggunakan berbagai macam cara yang terdiri dari menggunakan peralatan tradisional, tenaga kerja manusia, dan juga menggunakan teknologi atau mesin. Berikutnya ialah output. Output bisnis di Indonesia yakni meliputi semua barang dan jasa yang dihasilkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Yang berikutnya ialah feedback atau umpan balik, yaitu perbandingan antara standar output yang diharapkan dengan output yang sesungguhnya dihasilkan. Berikutnya ialah lingkupan perusahaan. Perusahaan sebagai sistem terbuka melakukan aktivitasnya di dalam lingkungan perusahaan dan dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan yang terdiri dari berbagai kekuatan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Adapun dampak bisnis di Indonesia. Dampak adalah ukuran dari hasil yang terlihat dan tak terlihat dari sebuah aktivitas, produk maupun jasa. Pada dasarnya, dalam mencari sebuah ide bisnis, dampak yang ingin diciptakan merupakan titik awal untuk membangun usaha sosial. Berikut ini merupakan dampak bisnis atau usaha sosial bagi Indonesia. Yang pertama yakni bidang ekonomi. Dengan adanya bisnis, tentunya membuka lowongan pekerjaan bagi sumber daya manusia, dan hal tersebut dapat membantu untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, dapat menambah keuntungan bagi Indonesia. Yang berikutnya ialah dampak lingkungan. Dampak lingkungan adalah dampak yang dihasilkan karena usaha sosial Anda berkontribusi dalam kelestarian lingkungan. Misalnya, jika usaha sosial atau bisnis Anda bergerak dalam bidang pengolahan limbah plastik, Anda telah berkontribusi untuk mengurangi sampah plastik. Jika usaha sosial Anda bergerak dalam bidang produksi ramah lingkungan, Anda juga telah berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Yang berikutnya ialah dampak kebijakan publik. Dampak kebijakan publik adalah dampak di mana usaha sosial yang Anda ciptakan mampu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan sampai menciptakan regulasi untuk mengembangkan usaha sosial di wilayah Anda. Contoh dari dampak kebijakan publik, misalnya Wali Kota mengadakan pelatihan untuk pengembangan usaha sosial di Kota Madya. Berikutnya ialah dampak keterlibatan internasional. Keterlibatan internasional adalah dampak di mana usaha sosial atau bisnis yang Anda bangun mampu mendapatkan perhatian dan dijadikan contoh untuk memotivasi perusahaan sosial di negara lain untuk mengembangkan usaha sosial, sehingga negara lain tersebut tertarik untuk menanamkan sahamnya di negara Indonesia, dan pastinya itu akan menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 12. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.